Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Senin 20 Desember 2021, hari biasa khusus Advent. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Lukas, bab atau pasal 1, ayat 26 sampai dengan ayat 38. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saudara-saudari yang terkasih, sejarah dunia ini dimulai dari Nazaret, kota yang tersembunyi, kepada seorang perawan yang sedang bertunangan, yaitu Maria. Maria hanyalah seorang gadis yang bersahaja namun dipenuhi rahmat. Segala kemurahan Allah dianugerahkannya sehingga ia akan memiliki lebih banyak hal daripada yang sudah ia miliki. Malaikat Gabriel muncul di hadapan Maria. Ia akan melahirkan Yesus yang akan mewarisi tahta Daud sampai selama-lamanya. Hanya saja ada satu masalah dalam pikiran Maria, yaitu dia belum memiliki suami. Saudara saya yang terkasih, kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Nah, istilah bersuami dapat kita pikirkan sebagai ungkapan halus akan relasi seksual. Maka Maria pun menyadari hal yang sungguh mustahil jika seorang bayi laki-laki akan datang melalui dia. Maria pun menyadari bahwa apa yang dikatakan oleh malaikat Gabriel adalah di luar logika manusia. Hal yang luar biasa adalah Maria mempercayai hal itu. Dia adalah seorang gadis muda, namun mampu memiliki kepercayaan atau iman yang begitu besar. Kemudian saudara-saudari yang terkasih, kita tahu bahwa warta Injil Lukas ini adalah kisah kabar sukacita Maria ketika malaikat menampakkan diri kepadanya dan mengungkapkan kepadanya bahwa dia akan mengandung dan melahirkan seorang putra. Tanyakan pada diri Anda sendiri, menurut Anda bagaimana reaksi Maria secara emosional terhadap penampakan malaikat dan kata-kata malaikat bahwa dia akan memiliki anak, meskipun dia tidak bersama seorang pria? Saudara-saudari yang terkasih, penginjil Lukas mengatakan bahwa Maria sangat terganggu dengan berita malaikat itu.
Dia pasti memiliki banyak pertanyaan dan kekhawatiran. Apa artinya semua ini? Bagaimana ini bisa terjadi? Apa yang akan dia katakan kepada Yosef? Kisah ini terlalu fantastis untuk dia percaya. Apakah dia akan mempercaya atau menolaknya? Namun entah bagaimana di tengah gejolaknya, Maria bisa mempercayai Tuhan. Dan dia dengan bebas menyetujui apa yang Tuhan minta darinya. Sesungguhnya, aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Sebuah sikap tunduk dan berserah yang bulat dan tidak memperhitungkan harga dirinya sendiri. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Apa yang akan Tuhan lakukan bagi kita lebih dari hal yang kita mampu pikirkan, dan semuanya yang akan Tuhan lakukan itu pasti kebaikan bagi kita dan juga bagi orang lain. Saudara yang terkasih, kadang-kadang Yesus dan juga kehidupan memberi kita situasi yang sulit atau menyakitkan yang dapat membangkitkan badai emosi dalam diri kita. Bagaimana kita menanggapi? Apakah kita marah, takut, atau cemas? Apakah kita menjauhkan diri dari Tuhan? Apakah kita secara bertahap menjadi percaya bahwa Tuhan beserta kita? Apakah kita percaya bahwa Tuhan akan membimbing dan memberkati kita? Saudara-saudari yang terkasih, kita memiliki model yang luar biasa dalam diri Maria. Seperti Maria, kita perlu menjaga diri kita tetap berpijak pada Tuhan yang kita kenal, percayai, dan kasihi. Jika kita melakukan ini, maka kita dapat percaya bahwa kita akan menerima kasih karunia dan kekuatan yang kita butuhkan. Ini akan membawa kita akan kedamaian. Tuhan akan memberi kita kedamaian. Hari ini marilah kita meminta Bunda Maria untuk berdoa bagi kita. Dia telah berjalan dengan iman yang benar. Semoga dia juga akan selalu bersama dengan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah, aku bersyukur karena Engkau telah memberikan Maria sebagai Bunda Tuhan kami Yesus Kristus, Bunda Gereja, Bundaku. Semoga aku dapat meneladani imannya, sehingga aku pun akan dapat menemukan keselamatan dan kebahagiaan di dalam kerajaan-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.